Keberadaan akuarium tak berfungsi sebagai pemanis ruangan semata, tapi juga menjadi rumah bagi beragam spesies ikan. Namun, tidak semua ikan hias terutama jenis ikan air tawar dapat hidup bersamaan dalam satu akuarium. Agar keseimbangan ekosistem akuarium terjaga dengan baik, penghobi ikan hias dianjurkan untuk tidak sembarangan menambahkan ikan ke dalam akuarium. Ini lantaran ada jenis ikan hias air tawar yang bisa dicampur dan tidak sembarangan mencampur ikan hias tanpa mengetahui karakteristik mereka, bisa menimbulkan saling rebut makanan dan teritori, sehingga ikan rentan stres dan bahkan mati. Di video kali ini, saya akan membahas jenis ikan hias air tawar, yang bisa dicampur atau digabungkan dengan ikan lain. Daripada penasaran, ikan apa saja itu? Simak videonya di sini. Satu, ikan mas koki. Ikan mas koki memang menjadi salah satu ikan yang paling populer di kalangan pecinta ikan hias, bahkan orang awam sekalipun. Selain harganya yang sangat terjangkau membuat siapapun bisa dengan mudah membelinya. Meskipun terlihat cantik ketika dipelihara sendiri atau dengan sejenisnya, akuarium akan terlihat lebih bervariasi atau menarik jika ditambahkan jenis ikan hias lain. Ikan koki terkenal dengan keindahan warna dan bentuknya yang lucu. Selain itu ikan ini juga memiliki sifat yang damai. Ikan koki bisa digabungkan dengan ikan bala shark, ikan pleco, manfish, rainbow fish, glass catfish, rosy barb, ikan guppy dan jenis ikan tetra. So, ikan yang disebutkan tadi, bisa menjadi teman yang baik dengan ikan koki di akuarium, tanpa mengganggu satu sama lain. Dua, ikan guppy. Ikan guppy, Poecilia reticulata, adalah jenis ikan hias air tawar kecil yang paling mudah ditemui di kalangan pecinta ikan hias, sekaligus harganya relatif terjangkau dan mudah ditemukan di toko-toko ikan hias terdekat. Ikan ini berasal dari wilayah Amerika Selatan, dan sekarang banyak dikembangbiakkan di Indonesia. Ikan guppy memiliki berbagai macam motif dan corak warna, ukurannya yang kecil berkisar 2-3 cm, juga membuatnya cocok dipelihara di dalam aquascape. Selain itu ikan ini mudah dalam perawatannya dan tidak memerlukan bantuan aerator. Ikan ini cocok digabungkan dengan ikan platy, ikan molly, ikan swordtail, jenis ikan tetra, jenis ikan rasbora, twin catfish, kuhli loah, corydoras dan jenis ikan kecil lainnya asal bukan ikan predator. Tiga, ikan discus. Ikan dengan nama latin, Symphisodon discus, salah satu ikan hias air tawar yang memiliki bentuk unik. Sesuai dengan namanya, ikan ini memiliki bentuk pipih dan bundar mirip kepingan sidi. Ikan hias air tawar ini berasal dari Amerika Selatan, salah satunya di Sungai Amazon. Ikan discus yang berukuran sekitar 10-12 cm. Selain merah, ikan discus juga memiliki corak warna lain seperti biru, kuning, oranye dan jenis warna lain. Ikan discus tidak direkomendasikan untuk dipelihara oleh akuaris pemula, karena ikan discus agak susah dalam perawatannya, hanya untuk akuaris yang berpengalaman. Ikan discus bisa digabungkan dengan ikan ruminose tetra, cardinal tetra, glass catfish, backfoot pencilfish, rainbow fish, corydoras sterbai, twig catfish, marbled hatchetfish, manfish, assassin snail. Empat, ikan koi. Ikan koi, Cyprinus rubrofuscus, menjadi salah satu ikan hias air tawar terindah sekaligus harganya cukup mahal tergantung jenisnya, sehingga diminati oleh banyak kalangan pencintanya. Lalu,
Apakah ikan koi bisa dicampur dengan ikan lain? Jawabannya, iya, asal hindari ikan koi bersama dengan jenis agresif atau predator, yang dapat membuatnya stres dan berakibat kematian. Untuk ikan koi yang dipelihara dalam akuarium, sebaiknya mereka yang berusia anak hingga remaja, pasalnya ikan koi dewasa punya ukuran sekitar 28 cm, sehingga lebih cocok berada di kolam terbuka. Lima. Ikan manfish atau ikan bidadari. Ikan manfish adalah spesies ikan dari genus Theropilum yang paling umum dipelihara di penangkaran. Ikan ini berasal dari lembah Amazon di Amerika Selatan. Khususnya di Sungai Ucayali di Peru, Sungai Oyapock di Guyana Prancis, Sungai Essequibo di Guyana, serta Sungai Solimus, Amapá, dan Amazon di Brazil. Bentuknya yang pipih, tipis dan lebar menjadi keunikan tersendiri dari ikan ini. Di Indonesia sudah banyak yang membudidayakan ikan manfish sebagai salah satu usaha yang menggiurkan. Kelebihan ikan manfish memiliki sifat yang tenang dan tidak saling menyerang, sehingga banyak pencinta ikan hias membelinya untuk ditempatkan dalam akuarium dan dapat dicampur dengan ikan hias lainnya. Ikan manfish bisa digabungkan dengan ikan jenis tetra, rasbora, guppy, molly, discus, ikan komet, ikan koki, ikan botia badut dan jenis ikan hias lain. Yang penting bukan predator. Enam. Ikan molly. Ikan yang bernama Latin Poecilia spenops ini adalah salah satu spesies ikan air tawar yang banyak dipelihara oleh pecinta ikan hias, harganya pun murah meriah. Terdapat dua jenis ikan molly yang banyak dijumpai di pasaran ikan hias, yakni molly sirip pendek dan molly biasa. Ikan yang berasal dari Meksiko ini kerap mendiami aliran air tawar dan air payau. Selain dikenal memiliki bentuk yang indah, ikan molly juga tersedia dalam berbagai ukuran dan warna. Ikan molly bisa dipilih untuk menemani ikan air tawar lain lantaran sifat mereka yang tenang dan mudah berkembang biak di akuarium bersama. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Kadang ikan molly suka menggigit sirip ekor ikan lain, terutama ikan yang memiliki sirip panjang. Jika itu terjadi, segera pisahkan ikan molly dengan ikan lain, biar ikan lain merasa aman dan tidak stres bahkan mati. Tujuh. Neon tetra. Sebenarnya banyak jenis ikan tetra, tapi saya mengambil salah satu tetra yang paling terkenal, yaitu ikan neon tetra. Ikan kecil bernama Latin Paracheirodon inesi ini memiliki warna tubuh yang mencolok. Perawatannya juga sangat mudah. Tak heran jika ikan neon tetra kerap menjadi salah satu pilihan terbaik bagi penghobi ikan hias. Terutama bagi para pemula yang belum memiliki banyak pengalaman dalam merawat ikan hias. Selain itu, bagi pegiat aquascape, ikan neon tetra bisa jadi pilihan untuk menghidupkan akuarium bersama tanaman hias dan ikan-ikan lainnya. Lantaran ikan hias air tawar aquascape ini biasa hidup dalam kelompok. Selain itu, mereka juga dapat dengan mudah beradaptasi dengan ikan-ikan lain yang ketika berada di lingkungan baru. Maka tidak heran jika jenis ini menjadi buruan para kolektor ikan hias. Ikan neon tetra mudah beradaptasi, sehingga bisa dengan mudah digabungkan dengan jenis ikan lain. Yang penting bukan ikan predator. Delapan. Tiger barb. Tiger barb adalah ikan yang luar biasa, warna-warna cerah dan perilaku aktif mereka menjadi favorit banyak orang dalam hobi memelihara ikan hias. Mereka cenderung menggigit sirip ikan lain, jadi jauhkan apapun ikan ini dengan ikan yang memiliki sirip panjang seperti betas, angelfish, atau goldfish. Pastikan untuk menjaga tiger barb kalian dalam kelompok yang terdiri dari 5 ekor atau lebih. Jika dipelihara sendiri, tiger barb cenderung menjadi sedikit agresif dan dapat menyebabkan stres bagi teman akuarium lainnya.
Untuk menambah keanekaragaman jenis ikan di akuarium kamu, ikan tiger barb bisa digabungkan dengan ikan corydoras, cherry barb, rosy barb, ikan molly, ikan pleco, ikan botia badut, jenis ikan tetra, ikan redfin atau hiu merah, tinfoil barb, zebra danio dan lain-lain. Sembilan, botia badut atau clown loah. Ikan botia merupakan salah satu jenis ikan hias akuarium, yang berasal dari perairan tropis di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, botia tepatnya berasal dari surganya fauna, yakni Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebab antusias penggemar terhadap ikan ini yang cukup tinggi, kini mereka tersebar nyaris ke seluruh penjuru dunia, melalui jalur perdagangan. Ikan botia merupakan jenis ikan hias yang hidup secara berkelompok, berenang secara bergerombol dan bersamaan. Oleh karena itu, jika kamu tertarik memelihara ikan botia, peliharalah 5 ekor atau lebih dalam satu akuarium. Tapi yang tak kalah penting, ukuran akuarium juga harus sesuai dengan banyaknya jumlah ikan. Ikan hias ini merupakan jenis ikan yang damai, dan mudah hidup berdampingan dengan jenis ikan lainnya di dalam akuarium. Jadi ikan botia bisa digabungkan dengan jenis ikan lainnya seperti tiger barb, jenis tetra, ikan molly, platy, zebra danio dan jenis ikan damai lainnya. Sepuluh, ikan corydoras. Ikan corydoras atau lebih akrab dengan sebutan ikan tikus adalah ikan air tawar yang memiliki manfaat seperti ikan sapu-sapu. Ikan corydoras suka berada di dasar akuarium dan menghabiskan sebagian besar waktunya berada di sana. Selain itu, ikan yang dari keluarga lele ini juga mencari makanan di dasar-dasar akuarium, yang bermanfaat sekali membersihkan sisa-sisa makanan ikan hias lain yang bisa membusuk. Itu sebabnya corydoras memiliki kemiripan dengan ikan sapu-sapu, yakni suka bersih-bersih. Ikan corydoras memiliki sifat yang damai dan tidak mengganggu ikan lain. Ikan ini sangat cocok dengan ikan aquascape seperti jenis tetra, ikan molly, ikan platy, ikan maskoki, ikan komet, ikan rasbora, ikan botia dan lainnya. Sebelas, ikan platy. Ikan platy merupakan sebuah spesies ikan hias yang memiliki corak yang berwarna cerah. Seperti guppy dan molly, ikan platy merupakan leaf bearer, artinya, ikan-ikan ini membawa telur di dalam tubuh, dan anaknya lahir dalam bentuk ikan yang sudah menetas. Jenis ikan hias ini tengah populer di kalangan pecinta ikan hias. Selain itu, ikan kecil ini juga sangat cocok dikembangbiakkan dalam komunitas besar bersama ikan-ikan jenis lain. Hal ini didukung dengan sifat ikan platy yang tenang dan toleran terhadap spesies ikan lain, jadi kesimpulannya ikan ini bisa digabungkan dengan jenis ikan kecil damai lainnya, bukan ikan predator. Dua belas, ikan danio zebra. Guna memperkaya koleksi ikan hias air tawar di rumah, Anda dapat memilih ikan danio zebra. Ikan yang berasal dari keluarga Cyprinidae ini, memiliki ukuran tubuh yang kecil dan mudah ditemukan di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Ikan yang memiliki pola garis-garis horizontal dengan beberapa bintik atau batang vertikal tersebut, umumnya dipelihara di akuarium bersamaan dengan ikan hias air tawar lainnya. Selain mudah beradaptasi dengan ikan dari jenis lain dalam wadah yang sama, ikan cantik berukuran kecil ini juga dikenal kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi air yang berubah-ubah. Keunggulan-keunggulan inilah yang menjadikan ikan danio zebra bagus untuk memperkaya koleksi ikan hias di rumah terutama untuk peternak ikan pemula. So, ikan danio zebra bisa dengan mudah digabungkan dengan jenis ikan lain dan sangat cocok untuk akuarium komunitas Anda.
Yang penting bukan jenis ikan predator, karena bisa jadi santapan yang lezat buat ikan predator tersebut. Ikan pleco atau sapu-sapu. Ikan hias air tawar yang cocok hidup secara komunitas adalah ikan pleco, atau yang biasa kita kenal dengan ikan sapu-sapu. Sesuai namanya, ikan bernama Latin Hypostomus plecostomus ini, biasa menempel di bagian dasar atau pinggir akuarium. Mereka dikenal memiliki karakter yang tenang dan mudah berbaur dengan ikan jenis lain di dalam tangki. Kendati gampang berbagi wilayah dengan jenis lain, namun ikan sapu-sapu kerap bersaing dengan jenisnya sendiri. Jadi jika Anda ingin memelihara lebih dari satu ikan sapu-sapu, disarankan untuk menyediakan banyak ruang dan tempat untuk bersembunyi. Jadi kesimpulannya ikan sapu-sapu bisa digabungkan dengan jenis ikan lainnya, dari ikan damai ataupun ikan predator sekalipun. Seperti yang kita ketahui ikan sapu-sapu sangat berguna di akuarium Anda, karena sifatnya yang suka bersih-bersih akuarium. Rainbow fish. Ikan rainbow atau ikan pelangi merupakan salah satu ikan endemik yang berasal dari Papua, Indonesia dan Australia. Untuk ukuran ikannya sendiri sangat mungil, paling panjang sekitar 12 cm, sehingga sangat cocok untuk dijadikan ikan hias. Selain itu ikan ini mempunyai sifat yang sangat damai. Tidak usil dengan ikan jenis lain, ikan rainbow ini bisa dicampur atau digabungkan dengan jenis ikan damai lain. Seperti jenis ikan tetra, ikan rasbora, discus, clown loah, guppy, molly, swordtail dan jenis ikan kecil lainnya. Ikan black ghost. Ikan black ghost merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang paling populer, untuk dijadikan peliharaan di kalangan pecinta ikan hias. Hewan yang masuk dalam keluarga Apteronotidae ini, sepintas mempunyai bentuk tubuh yang mirip dengan bulu ayam. Serta memiliki cara berenang yang unik jika dibandingkan dengan kebanyakan spesies ikan air tawar pada umumnya. Ikan ini memiliki sifat yang penurut dan pemalu ketika berinteraksi dengan manusia. Beberapa jenis ikan yang cocok untuk dijadikan teman dari ikan black ghost di dalam akuarium antara lain, seperti ikan guppy, swordtail, sepat mutiara dan ikan angelfish, ikan tetra dan ikan rasbora. Ikan arwana. Ikan arwana adalah salah satu jenis spesies ikan hias air tawar populer yang banyak orang dipelihara dan dibudidayakan. Arwana merupakan ikan dengan nilai ekonomi tinggi sesuai variasinya. Umumnya, harga ikan arwana ditentukan oleh jenis, ukuran, dan ciri khas yang menjadi daya tarik tersendiri di kalangan pecinta ikan hias. Ikan predator arwana sangat jarang ditemukan digabungkan dicampur dengan ikan lain, karena banyak alasan tertentu dari harga ikan yang mahal dan sayang jika ikan arwana rusak bahkan mati, dan ikan ini cenderung agresif. Bukan tidak mungkin ternyata ada beberapa ikan yang kemungkinan bisa cocok menjadi teman satu akuarium dengan arwana milikmu, di antara stingray atau ikan pari, ikan picok bass, tiger datnoid, ikan kaviat, ikan sapu-sapu, ikan palmas, silver dollar, American flagtail dan red-tail catfish dan masih banyak ikan lainnya. Tapi sebelum itu, pastikan ikan-ikan tangmet ini berukuran sama, atau lebih tepatnya punya ukuran yang tidak bisa ditelan oleh arwana, jadi mereka tidak akan berakhir menjadi santapan. Ikan Oscar. Ikan Oscar,
Astronotus ocelacers, sangatlah populer. Orang menyukai Oscar karena sangat aktif dan tersedia dalam banyak varietas yang berbeda. Ikan Oscar pertama yang memasuki pasar berasal dari Amerika Selatan. Secara khusus, mereka hidup di bagian sungai Amazon yang hangat dan tidak asam. Ikan Oscar adalah predator yang buas, terutama jika mereka hidup di habitat aslinya di Amazon. Inilah alasan mengapa memelihara ikan Oscar membutuhkan investasi yang cukup besar untuk makanan dan pemeliharaan akuariumnya. Terlepas dari variasinya, ikan Oscar tidak pernah lupa untuk menunjukkan perilaku agresifnya. Memelihara ikan Oscar kurang cocok untuk pemula. Jika Anda berencana untuk membesarkannya, diperlukan persiapan dan pengetahuan yang memadai. Salah satu syarat dasar pemeliharaan ikan Oscar, jika ingin dipelihara satu akuarium dengan ikan lain adalah mengetahui ikan-ikan lain yang cocok hidup dengannya. Berikut ini adalah beberapa spesies ikan yang bisa digabungkan dengan ikan Oscar antara lain, jaguar ciclit, green terror ciclit, ikan pleco, silver dollar, firmouth ciclit, Jack Dempsey ciclit, bicir-bicir dan convict ciclit dan masih ada jenis ikan lainnya. Ikan louhan. Ikan louhan alias flowerhorn ciclit adalah spesies bibrida ikan air tawar berwarna-warni yang diciptakan manusia, sebagai hasil persilangan beberapa spesies ciclit yang berbeda. Ikan ini menarik karena adanya benjolan di kepala mereka yang disebut jenong. Louhan populer berkat penampilannya yang tidak biasa dan kepribadiannya yang menarik. Namun seperti kebanyakan ciclit lainnya, kepribadian itu biasanya agresif dan teritorial. Di antara kualitas lainnya, hal ini dapat mempersulit kita untuk menemukan teman seakuarium yang cocok untuk ikan besar dan dominan ini. Bukan tidak mungkin ikan louhan bisa digabungkan dengan jenis ikan lain. Berikut ikan yang bisa digabungkan dengan ikan louhan antara lain, jaguar ciclit, bicir dragonfish, Texas ciclit, ikan pacu, gurame raksasa, Midas ciclit, tinfoil barb, green terror ciclit, wolf ciclit, dan ikan pleco. Selama Anda memilih dengan hati-hati, seperti salah satu dari spesies yang kita bahas ini, ikan-ikan Anda akan bisa hidup berdampingan dengan konflik minimal. Pastikan akuarium Anda cukup besar untuk menampung semua ikan Anda dan perhatikan baik-baik untuk selalu menjaga kebersihan air. Louhan dan teman satu akuariumnya membutuhkan tingkat perawatan yang lebih tinggi daripada beberapa spesies lain, jadi pastikan Anda siap untuk mencurahkan waktu untuk perawatan dan pemeliharaan mereka. Ikan Dats atau tigerfish. Dats atau disebut datnoid, merupakan jenis ikan hias yang sangat unik. Ikan jenis predator ini berasal dari benua Asia, dan dapat tumbuh maksimal hingga 18 inci di alam liar. Kemampuan bertahan hidupnya pun cukup lama, karena ikan ini mampu hidup hingga 15 tahun. Ikan Dats atau tigerfish ini cocok sebagai ikan utama, atau tangmet arwana atau tangmet ikan pari di akuarium Anda. Uniknya ikan ini akan gosong hitam jika malah terlalu nyaman di akuarium. Maka dari itu berilah lawan yang ukurannya besar atau sama agar ikan Dats warnanya muncul dan stabil. Berikut ini tangmet ikan Dats antara lain, arwana pleco, silver dollar, ikan kaviat, American flagtail, bicir, pari air tawar, ikan pacu, Oscar, parrot ciclit dan Midas ciclit. Ikan predator omnivora ini dikenal bisa menjadi terlalu agresif ketika mereka tidak memiliki ruang teritorial. Namun ini bisa diselesaikan dalam akuarium besar yang Anda butuhkan untuk Dats Anda, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan temperamen Dats yang terkadang buruk. Ikan redfin. Ikan redfin yang dikenal sebagai ikan air tawar memiliki perilaku atau sifat yang unik dibandingkan jenis ikan lainnya. Perilaku ikan yang menghuni perairan di kawasan Sungai Mekong ini diketahui memiliki dua sifat yang saling bertolak belakang. Perilaku tersebut diantaranya adalah dikenal pemalu dan cukup agresif saat satu akuarium dengan ikan jenis lain. Dikatakan pemalu sebab
ikan redfin menyukai menghabiskan waktunya sepanjang siang hari bersembunyi di balik bebatuan atau gua buatan yang ada di akuarium. Ikan ini hanya akan aktif mencari makanannya pada waktu malam hari dengan berenang ke berbagai arah. Selain itu, perilakunya yang lain dikenal pula sebagai ikan yang cukup mudah marah atau agresif terhadap ikan lain yang ada di dekatnya. Perilaku agresif ini muncul kepada ikan lain yang secara ukuran jauh lebih kecil darinya dan memiliki perangai yang serupa. Selain itu, saat ikan redfin mengejar ikan berukuran kecil akan dilakukannya secara terus-menerus sampai ikan tersebut mati. Untuk itu sebaiknya ikan dipelihara dapat dimasukkan dalam akuarium, dapat disatukan dengan ikan yang secara ukuran tak kalah jauh berbeda dan sifatnya agak tenang serta bersahabat, seperti ikan rainbow, sepat mutiara, ikan botia, dan ikan pleco. Itulah tadi 20 jenis ikan hias air tawar, yang bisa digabungkan dengan jenis ikan lain. Jika ada kesalahan kata atau gambar di videonya saya mohon maaf, cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.